podcast Expectations of Many People. Hai Harbers, balik lagi di Harborcast. Oke, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang bareng sama UKM Tari nih. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, kita enaknya kenalan dulu nggak sih? Kita kenalan dulu sama aku ya. Kenalin, aku Nadila Nur Afido, di UKM Tari aku sebagai bendahara 1. Di sini aku bersama kakak cantik sekali ini 2 orang. Kita kenalan juga ya. Ayo Kak. Ya, halo guys, perkenalkan nama aku Asa, aku sebagai Ketua UKM Tari. Perkenalkan, nama aku Lensa Steviani, aku sebagai Wakil UKM Tari. Oke, kita di sini nanti akan berbincang tentang UKM Tari ya Kak. Cocok sekali nih 2 orang, yaitu ketua sama wakil. Aku mau tanya nih Kak, biasanya tuh rutinnya yang dilakukan Tari tuh ngapain aja sih? Biasanya tuh kalau kita latihan itu, kita kan tari kan ada 2, ada yang cenderung ke tari tradisional sama modern. Nah, kebetulan aku tuh megangnya yang modern, nah yang tradisional ini bahasa. Ya, kalau misalkan kita sehari-hari, kalau misalkan latur tuh ya kita kayak buat konten, kadang kalau misalkan ada job atau event ya kita latihan sesuai eventnya, sesuai jobnya. Kalau misalkan di event itu mintanya tari ini, berarti nanti kita latihannya juga tari itu. Kayak misalkan mintanya tari bajidur, nanti kita latihannya tari bajidur gitu. Terus kalau misalkan mintanya kreasi, nanti kita tariannya kreasi gitu. Jadi kayak rutinannya tuh kayak fleksibel sih, tergantung kondisi setempatnya gimana gitu. Oke, jadi nanti latihannya tuh nggak melulu tentang tarian ini terus ya Kak. Jadi kita latihannya tuh beda-beda tarian ya. Betul. Biasanya tuh tari tuh kalau UKM Tari tuh kalau rutinan tuh hari apa aja ya Kak? Harinya sih cuma hari Sabtu tok ya. Jadi kalau misalkan kita latihan tuh setiap hari Sabtu sore jam 2 sampai jam 5. Kadang kalau misalkan kayak PW banget di kampus nih, kayak kadang ya sampai maghrib, sampai isya gitulah. Tapi ya kalau kita dapet job, kita latihan hampir tiap hari Iya, ya. hampir Cuman tiap hari. kita nyesuaiin sama jadwal sama temen yang lainnya. Kadang sih sore ya jam 4-5an gitu ya. Gitu. Oh, seru banget ya jadi ya. Jadi kayak kalau biasanya tempat kalian latihan tuh di mana? Tergantung nggak sih? Iya, fleksibel juga. Karena kan kalau misalkan di SC-nya kosong ya kita ke aula. Ya kalau misalnya kita SC-nya kosong, kita di aula. Kadang di gedung D, di lantainya itu di gedungnya perhotelan. Kadang juga pernah waktu itu aku tuh latihan di itu parkiran kampus belakang sih yang di depan asrama gitu. Itu waktu itu kan berarti hari Minggu ya, karena nggak ada tempat lagi. Ya udah wis di situ daripada nggak latihan gitu. Iya. Terus ya kadang di dalam ruang kelas, pokoknya kita manfaatkan ruangan yang kosong lah, mau di mana aja nggak apa-apa, asalkan ruangannya itu luas dan sesuai sama kebutuhannya kita buat bisa latihan gitu ya, Mbak. Oh, jadi tari bisa latihan di mana aja ya, yang penting ada lahan kosong kita. Iya. Kalau untuk pemilihan tarinya tuh gimana Kak? Misal kalau dari mabanya nih atau dari anggotanya tuh mau tari ini, kita tuh bisa belajar bareng-bareng nggak sih? Atau gimana? Ya bisa ya, Bisa kita sih, bisa belajar bareng-bareng kok. Jadi pertama tuh kita biasanya ditanyain dulu kayak yang basicnya modern siapa gitu, terus sama yang basicnya tradi siapa, terus nanti biasanya kita pisah. Yang tradi sama mbak ini, nanti yang modernnya sama mbak ini ya latihannya. Terus kalau misalkan kamu pengen dua-duanya, berarti kamu juga harus bisa bagi waktu, mau manajemennya mana dulu, fokusnya gitu. Jadi kita balik lagi ke anak-anaknya, mereka tuh mau apa sih, kayak mau apa sih bahasanya, pengen loh, kayak ngerut Menurut hati sendiri Iya, maunya mana? pengennya sih Oke. gitu. Iya, biasanya tuh kalau sebelum kita latihan tari tuh kita biasanya nanyain kayak, kalian ada rekomen buat tari hari ini nggak gitu ya, Mbak? Iya. Kayak atau mau buat konten gitu. Oke, seru banget ya jadi ya. Nah, tadi kan katanya ada modern sama tradisional. Itu kalau misalnya kita ikut dua-duanya itu bisa atau enggak ya? Atau kita harus milih satu di tradisional doang, di modern doang, atau kita bisa coba dua-duanya nih. Aku mau coba di tradi minggu ini, dan minggu depannya tuh aku mau nyoba di modern gitu.
Bisa banget sih. Kayak aku kan juga dulunya tuh basicnya modern ya. Modern ya, Iya, aku juga dulu. modern terus diambil banget sama tradisional. Ya karena kan balik lagi tradi tuh kalau di sini waktu tahun aku tuh ya cuma sedikit ya. Jadi kayak mau nggak mau harus belajar tradi. Jadi ya yang walaupun basicnya modern dipaksa tradi gitu. Ya akhirnya bisa sih walaupun ya pertama agak kayak susah Kaku gitu. gitu ya. Kayak kaku. Terus sekarang kayak udah oh ternyata tradi juga gampang gitu sih. Oh, jadi kita di UKM Tari Harbor ini kita bisa belajar sama-sama ya. Kayak Iya. kalau dulunya kita punya basicnya di modern doang, ternyata kalau pas kita ikut UKM Tari di Harbor kita bisa belajar tradisional gitu ya. Oke, seru sekali. Seru Eh, banget. aku juga mau tanya nih, kalau semisal dari UKM Tari mau ada job gitu, itu ada seleksinya nggak buat tampil-tampilnya gitu? Ada sih, ada, iya. Jadi kita biasanya tuh kita ada yang namanya nanti belajar tarian satu dulu, terus nanti dipilih yang kiranya itu gerakannya Cocok. paling bagus, yang paling menonjol, nanti kita ajak buat event atau ajak buat ngejob di luar yang ada ya sedikit buat ganti sangu lah ya. Ya itu. Terus kadang kalau enggak ya kita biasanya ganti-gantian. Kalau yang belum pernah maju nanti kita buat kayak yuk kamu maju tapi harus belajarnya yang bener ya, jangan kayak asal-asalan karena kita kan buat ditonton sama publik. Kalau misalkan tariannya nggak enak kan kayak gimana kurang gitu, gitu ya. kurang buat Ya, terus ditonton. kalau itu juga kan kita kan biasanya kan pilih-pilih orang, terus yang nggak kepilih juga ikut latihan, tapi kayak kita tuh kayak nggak pilih-pilih kasih gitu ya Mbak. Kalau kita latihan kan mesti ada yang kepilih buat tampil, ada yang enggak. Tapi kita tetap juga ngelatih yang enggak tampil kok. Jadi biar nggak mengurang kayak nggak ngerasa aku nggak kepilih, aku nggak mau berangkat tari lagi. Biasanya kan kayak gitu. Jadi itu ya latihan bareng-bareng ya. Jadi yang tampil bisa tahu, bisa hafal, yang nggak tampil juga bisa hafal. Jadi kalau semisal ada kayak pergantian orang juga enak kan, jadi nggak berlatih. Oke. Nah, biasanya tuh di tari kita belajar tari doang atau ada kegiatan lain di UKM Tari nih? Ada banyak. Iya, kayak misalkan make up ya workshop gitu. waktu tahun kemarin ya berarti angkatan aku tuh ada angkatan cuttingnya aku tuh ada yang namanya workshop beauty class, terus ada ya berarti selain tari ya kita juga belajarnya namanya make up, terus kadang namanya dunia kayak tata rias gitu ya, dari berarti dari Fashion mulai ya? dari mulai masang konde tuh gimana Iya. sih, masang baju gini tuh gimana sih, karena kan tari kan juga kan ribet juga ya betul. persiapannya gitu. Jadi kita kayak juga diajarin yang basic-basicnya tari itu apa aja gitu sih. Oke, seru banget berarti ya. Nggak cuma kita belajar nari doang, tapi kita juga belajar make up, belajar pasang konde gitu. Kalau tari tuh kalau mau perform tuh biasanya tuh kita make up sendiri atau kita di make upin orang lain, Kak? Make up sendiri ya? Iya, cuma ya balik lagi ya tergantung. Kalau misalkan kita jobnya job mandiri kayak job di luar, kayak misalkan kemarin ada job di Sumpah Farmasi atau di job di nikahannya orang, itu kan kita kan otomatis make up sendiri ya. Tapi kalau misalkan jobnya tuh dari si polteknya sendiri loh, berarti kayak misalkan kemarin event wisuda itu kan event sakral ya. Jadi kalau misalkan make up sendiri tuh kayak agak gitu. kurang lah ya, kadang nggak pas ini nih, kadang SCD kurang ngeblend, jadi ya kita disediain MUA dari polteknya gitu. Oke, berarti tergantung acaranya ya. Iya, betul. Tadi kan dari kakaknya bilang ada job nikahan di luar. Jadi dari UKM Tari tuh bisa nerima job dari luar juga ya, nggak harus dari polteknya gitu ya. Ini yang sering dipanggil nih, karena yang biasa tari Apa aja nih biasanya job dari luar? Jadi dulu berarti bukan dulu sih, berarti tahun kemarin tuh benar-benar kayak banjir event banget. Sampaikan 1 bulan tuh mondar-mandir dari satu event ke event kesini. Pernah di job nikahannya salah satu dosen di sini, dosen farmasi pernah, terus juga di jobnya di larangan pernah, terus juga job kayak di apa ya, acara-acara kayak ulang tahunnya apoteker di gedung Bahariin juga pernah. Ini nih pernah juga di acaranya PNM itu sih yang politik itu. Terus kita juga ya pokoknya kita tuh menerima semua job sih, asalkan emang sesuai sama kondisi kemampuannya kita. Oke, keren banget ya bisa diundang sana sini di ini. Biasanya tuh kalau diundang itu
dari luar tuh minta minta ada masuk apa ya? Ada requestan mau tari tradisional atau modern gitu nggak? Atau dari kitanya sendiri kayak kalau diundang ini kita mau tampilnya ini doang nih, nggak tampil ini atau gimana? Bebas. Pernah waktu itu kita job di salah satu event, jadi mintanya tuh malam tuh berarti H-1 ya. Berarti sebelum-sebelumnya tuh dia tuh udah request kayak tariannya terserah kalian mau tari apa gitu. Kita udah bawain tarian Mojang kalau nggak salah ya. Udah latihan itu, terus pas ternyata gladi bersih, besok nih. Kita malam gladi bersih, terus dia tiba-tiba bilang, "Mbak, nanti jadi penari latarnya penyanyi ya. Lagunya itu Zapin." Hah? Kita tuh belajarnya tuh tarian Mojang loh, Bu. Kenapa kok tiba-tiba diginiin? Maksudnya Enggak dari iya, kemarin terus gitu. terus dari pihak situnya bilang, "Yaudah terserah kalian aja gerakannya mau gimana. Yang penting saya minta kalian itu jadi penari latarnya Zapin besok." Kita sampaikan bener-bener kayak Ngebut latihan ngebut gitu. latihan cuma 1 jam sampai 2 jam doang. Mm. Sampai kan kita gerakan apa lagi ya, kayak Spiderman kayak aku kayak gitu. Terus sampai akhirnya ya gerakannya ya alhamdulillah jadi sih pas besoknya tuh alhamdulillah kita sesuai sama Korea yang udah dibicarain semalam ya udah dilatih semalam ya gitu alhamdulillah jadi ya makanya kita tuh tetep ya yang namanya event kayak gini kan yang namanya orang kan kadang berubah-ubah pikirannya jadi kita harus ngikutin manut sama yang merintah kita loh ya walaupun Karena kita yang dibayar. iya iya terus ya profesional aja sih. Iya. Oke, keren banget berarti ya. Satu malam doang bisa bikin gerakan Jadi, jadi. Kan biasanya kan kalau tampil gitu kan berkelompok gitu ya. Nah, orang-orang itu tuh kayak dari itu tuh kayak mengeluarkan ide-idenya sendiri atau enggak? Atau dari satu orang ini doang nih mikir ide buat gerakan ini, orang lainnya cuma ngikutin doang atau kita sama-sama bareng-bareng bikin gerakannya? Kita sama-sama bareng iya, ya, sama-sama karena bareng. kita kan juga berkelompok, jadi nggak nentuin kita harus nungguin ini buat bikin gerakan buat ini. Jadi itu kayak kalau misalnya Kerjasama iya, aja sih, kalau misalnya kita ngandelin orang itu, tapi orang itu nggak bisa, susah nanti yang ada. jadi kita saling nyumbang ide. Jadi kalau Iya. misalkan aku ada ide di gerakan ini ini bagus kayaknya terus kayak Iya. kayaknya kurang pas deh ini aja deh kayak gitu terus nanti dirubah bareng oh ya ini aja gerakannya kayak gitu Iya, jadi gitu. kita nyumbangin ide masing-masing terus dituangin jadi satu gerakan yang bagus dalam satu lagu gitu. Oke, kreatif sekali ya. Ya gitu Nyambungin dipaksa kreatif ide. sih. Bener sekali. Soalnya nek orang nek nggak kreatif gimana ya namanya tari kan kita kan gerakannya kan nggak plek ketiplek itu Iya. terus kan ya jadi ya fleksibel sama lagunya ritmenya musiknya apa gimana jadi ya gitu kita dipaksa kreatif sama keadaan. Terus juga kalau misalkan nggak kreatif kayaknya nanti masa Monoton nggak sih? Iya, itu gerakannya. terus. Jadi nanti gerakan yang kalian tampilkan itu nggak sesuai sama yang gerakan aslinya. Jadi kalian bikin kreatif. Iya, Sendiri kadang kayak ya. gitu. Kadang Kadang kita kayak nambahin sendiri gitu ya. Oke, wow sekali. Oke, tadi kan udah bahas-bahas tentang kayak perform diundang gitu ya. Nah, pencapaian di tari UKM Harbor tuh apa aja sih prestasinya ya. prestasinya? Alhamdulillah sih berarti udah 2 tahun berturut-turut ini ya. Berarti puncaknya tuh kemarin ya tahun kemarin karena kan tahun kemarin kan kita fokus banget sama lomba di luar ya. Jadi Iya, kita udah betul. menang di juara 1 kategori cinematic class di salah satu universitas. Ya, jadi kita udah banyak raih prestasi ya kayak juara 1 juga udah pernah, juara 1 nasional pernah, juara 2 pernah. Kita juga sering lomba di semua event ya kayak tradisional juga kita ikut, modern juga Modern juga ikut. ikut ya. Alhamdulillah Kayak juga waktu kemarin. udah banyak bawa pulang trofi sih buat Poltek. Tahun ini juga alhamdulillah udah dapat Ya, 2 ya. 2. Berarti 1 di kemarin tuh kita udah lolos di top 10 Peksimida. Iya. Ya Keren kan? banget. Terus satunya kita juga juara di eventnya Politeknik swasta. Berarti perkumpulan Politeknik swasta tuh ngadain event. Jadi salah satunya tuh ada kategori lomba tari. Nah, kita alhamdulillah masuk jadi pemenang. Keren banget jadi ya. Nah, jadi kan kalian tuh nggak fokus ke job-job gitu ya. Jadi ada yang fokus ke lomba Iya. gitu ya. Jadi ngembangin bakatnya kalian tuh nggak cuma buat seneng-seneng doang, tapi buat lomba juga ya. Itu Iya. ngasilin prestasi sekali. Buat lomba, buat event, buat organisasi kayak workshop gitu. Gitu Iya. kan ngelatih ke organisasinya kita ya. Jadi kita tuh
bukan cuma pinter kayak joget-joget TikTok. Apa sih melu tari joget TikTok sih bisa nih Iya. gue. Kita juga bisa ngeraih prestasi, bisa ngasilin uang, bisa belajar organisasi. Jadi ya menurutku tari worth it sih Iya. buat ikutin gitu. Oke, seru banget berarti ya. Nah, di tari kan ada udah ada banyak banget cerita kayak pengalamannya ini gitu. Nah, di UKM Tari sendiri tuh pernah ngadain sesuatu nggak yang wow sekali gitu loh? Selain di rutinan tari gitu loh. Pernah ada acara lain nggak di UKM Tari Harbor ini? Ada. Ada. Kemarin iya. kita ngadain Kita- lomba ya? Iya lomba tari. Lomba. Jadi lomba tari Iya, tradisional. tradisional. Tapi Tingkat- online ya. Iya, online. Kita ngadainnya tuh online karena karena keterbatasan anggota ya. Iya. Jujur anggotanya itu sedikit banget, makanya kita online aja wis buat ya. Terus ya alhamdulillah udah selesai sih acaranya. Terus juga tahun kemarinnya pernah juga ngadain lomba modern dance itu di sini juga di Poltek offline. Terus niatnya tahun ini tahun depan berarti ya berarti nanti periodenya Lensa nanti mau ngadain lomba modern dance offline langsung Di sini. kita udah prepare. Sama nanti akan ada workshop tari di bulan apa Desember. Desember Oh. akhir tahun di Spoiler. Penghujan. Spoiler. Ada workshop nanti tunggu aja posternya. Oke, jadi selain dari kalian ikut lomba, ikut job, jadi kalian juga bisa bikin lomba sendiri ya? Bisa. Iya. Keren banget. Biasanya manfaat dari ikut UKM Tari selain mengembangin bakat tuh apa aja sih? Banyak sih, karena kita dapat teman baru, pengalaman Iya, baru gitu. Kayak yang nggak nyanyain bakat aja sih, karena kita juga buat senang-senang kayak ngilangin stres. Iya, Bener kita nggak sih? kita bisa nuangin ide, bisa ngilangin stres, terus juga bisa dapat teman baru, bisa dapat ya bonusnya gitu ya, bisa dapat uang tambahan karena kan dari event sih, terus juga bisa belajar organisasi keorganisasian itu gimana, kayak kewajibannya ketua itu apa sih, kewajiban bendahara itu apa sih, PJ ini tuh apa sih gitu loh. Melatih Jadi tanggung jawab juga ya, melatih Mbak. tanggung jawabnya kita masing-masing. Jadi nggak melulu tentang nari-nari tok Iya, gitu. bukan. Oke, jadi nanti ikut tari tuh gak cuma buat aku main nari doang, tapi kalian juga bisa belajar organisasi sekalian Iya. ya. Keren banget. Nah, semisal nih kalau aku nggak punya bakat nari, tapi aku pengen belajar gitu loh. Boleh nggak sih join UKM tarinya? Bisa banget, karena kita tuh kita itu juga ngelatih orang yang benar-benar nggak bisa nari ya. Kayak kita bisa latih pelan-pelan ya dari basic-basicnya dulu gitu. Asalkan ada kemauan bisa Iya, sih tak latih sih. Niatan itu Asalkan penting. niat, Niat asalkan itu niat penting. orangnya. Kalau kita ngajarin orang tapi orang itu tuh nggak punya niat, cuman pengen-pengen doang, ya nggak bisa gitu. Kayak Iwan contohnya. Iya, Iwan kan itu kan akhirnya Iya, Iwan sekarang dulu itu apik ya tahu nari nih. Aku bingung, ki bocah bisa nari apik non. dulu tuh dia tuh kaku banget ya, Mbak. Pertama nari tuh bisa aku nari apa wah terus ada nari kayak gini loh, kayak gini terus akhirnya oh iya mbak Kita ngelatin dari nol ya, Mbak. Iya. Itu benar-benar akhirnya dari jadi nol. bisa. Jadi yang nggak punya basic nari tapi udah punya niatan yang pengen kayak aku pengen belajar nari, ya nanti bisa kayak iya, Iwan Sonia iya. itu yang produk berhasil kita. walaupun nggak berhasil apa, tapi cukup bagus kok buat Bagus, cukup membanggakan. iya. Nanti tunggu aja penampilannya di musik tanggal 14. Enggak, nanti hari Rabu ini. Iya, Rabu ini nanti Iwan tampil. Jangan lupa lihat Iwan nih, Iwan tampil nih. Seru banget. Jadi kalau kita nggak punya basic nari tapi kita mau nari, kita punya keinginan mau nari nih, aku mau pengen belajar nari, aku pengen pinter nari kayak orang-orang yang berdiri terus, itu pasti bisa ya. Bisa. Kalau ada kegiatan pasti bisa. Kalian berdua kan suka banget nari nih. Dukungan dari orang tua tuh ada nggak sih? Ada, ya pasti ada lah. Soalnya kan setiap orang tua ya pasti kalau anaknya punya bakat sesuatu pasti didukung ya. Kayak anak aku ternyata nggak pintar cuman akademiknya doang, Iya, tapi ternyata non punya akademiknya bakat dia juga spesial. bakat, ya didukung gitu. Iya, kalau dari aku sendiri sendiri, sih ya gitu. juga didukung ya, tapi kan juga udah pesen kayak ada batasannya Iya, sih. Jadi kayak- boleh nari, tapi Tapi- kalau misalkan habis nari
pakainya nggak sampai pakai kerudung misalkan ya, nanti harus dipakai lagi kerudungnya gitu. Terus jangan pakai yang misalkan pakaian ini itu jangan, maksudnya ya tetap jaga layaknya anak menjaga pakaian itu gimana sih gitu loh. Terus kalau masalah udah sih itu. Kalian kan pengalamannya tuh kan banyak banget nih ya. Iya. Tadi diceritanya kan banyak banget nih pengalamannya tuh. Pengalaman yang paling mengesankan selama ikut UKM Tari tuh apa aja tuh? Pengalaman paling mengesankan berarti waktu kita tuh pernah menang ya di salah satu eventnya UNESA. Jadi kan kita masuk salah satu kategori pemenangnya. Terus kita tuh disuruh ke sana buat ngambil trofi. Jadi kayak kita jauh-jauh dari Tegal ke Surabaya buat bawa pulang trofi. Terus kayak di sana ditanyain kamu dari mana aja, kita dari Tegal. Oh, dari Tegal jauh banget ya, kok bisa niat. Iya, karena kita kan juga salah satu pemenang, jadi kita mau nggak mau juga harus hadir. Itu juga salah satu bentuk penghargaan bagi kita sendiri apresiasi. sih. Iya, apresiasi bagi kita sendiri. Itu kayak berkesan banget. Iya. Kayak aku tuh nggak pernah kayak gini dari Iya. dulu. Terus Pengalaman baru yang pengalaman mengesankan, baru, kan seneng. gitu. Oke, keren banget ya. Jadi dari Tegal keluar kota buat Iya. ngambil piala, piagam, Mm-mm. bawa nama Poltek gitu Iya, ya. bawa Keren nama. banget. Kita tuh salah satu poltek dari apa berarti? Salah satu politeknik deh kalau nggak salah kita pemenang. Makanya kita emang ada ya, sampai kan ada yang tanya gini, emang ada ya politeknik harapan bersama di Tegal? Ada, ini saya sih mahasiswanya Keren banget. gitu. Terus ayo kita tuh jadi kayak apa ya, kayak secara nggak langsung tuh mempromosikan Iya, poltek memperkenalkan iya, bahwa di di wilayah, Tegal itu heeh. juga ada loh kampus yang politeknik, bagus heeh. gitu. Dari kegiatan tari kalian tuh, kalian mulai tertarik dari kegiatan menari tuh dari kapan sih? Kalau aku sih dari kecil ya, aku waktu itu kalau nggak salah waktu SD kelas 1 itu kan kayak ada pentas seni perpisahan gitu kan. Nah itu tuh aku diajarin sama mama aku sendiri buat tampil, buat ya gitu, yang latih juga mama aku sendiri, itu tuh juga modern dance gitu, yang ngajarin mama aku sendiri. Terus ya sampai sini juga aku tertarik tari. Kalau dari aku sendiri sih berarti dulu kan aku tuh K-popers ya. Jadi kalau K-popers kan banyak itu juga nggak sih ya. dance yang Iya, keren gitu Iya, ya. awalnya tuh SMA suka ngedance itu di kamar sendiri. Berarti bakatnya tuh bener-bener bakat terpendam. Bakat bakat terpendam. terpendam. Terus pertama kali maju nari tuh berarti pas di salah satu acara PMR kan ada yang namanya apa sih, pentas seni kan ya. Iya, gitu. Berani maju sendiri itu satu orang tau. Terus kayak tapi kurang maksimal loh itu pas SMA. Terus pernah juga ikut berarti organisasi, berarti apa namanya dulu, ekstrakurikuler tari di SMA, cuma nggak niat, jadi kayak belum masuk banget loh jiwa tarinya. Terus pas di Poltek kayak aku melu apa ya gitu, masa cuma mau kuliah pulang toh, kayak nggak ada belokannya nggak sih, lurus Iya, santok kayak kuliahnya. monoton gitu ya. Terus jadi kayaknya oh ini ada UKM tari, jadi aku mau ikut UKM tari lah. Awal coba-coba sampai sekarang jadi keterusan. Iya, kayak aku juga masuk sini ya bingung, soalnya aku juga kelas malam. Aduh, bisa nggak ya Iya, ikut organisasi. iya apa ya iya. itu namanya? Bagi waktu. Iya, itu membagi waktu, sama kerjaan. iya, kerja. Ya untungnya kalau Sabtu kerjanya libur, tapi sekarang nggak kerja lagi. Jadi dari kalian tuh udah punya basic dari dulunya ya, Iya. cuma belum diniatin. Nah, Iya. pas masuk Herbal tuh kalian tuh baru aku mau niat nih di tari ini, di tari ini. Berarti jadi dua-duanya tuh kalian tuh basicnya di modern semua ya. Iya, awalnya. Tapi Awalnya. kita terpaksa Iya, terus aku juga tradi. tertarik dari apa itu namanya? Tradisional itu waktu aku kelas 3 kalau nggak salah, 3 SD. Aku kan pindah di Tegal kan. Dulu kan aku kan Malang kelas 1, terus kelas 2-nya pindah di Tegal. Terus waktu kelas 3 itu aku diambil sama guru aku itu buat ngikutin lomba tradisional. Terus di situ juga diajarin. Keterusan sampai SMP. Terus SMK-nya lagi modern lagi. Bolak-balik. Keren banget, dari dulu udah nyoba dua-duanya. Terus di Poltek ini di UKM Tari Iya, Herbal karena ini kita ada wadahnya sih ya, Iya. jadi lebih bisa leluasa mengembangkan bakat gitu sih. Kita juga difasilitasi, benar-benar difasilitasi. Jadi kalau misalkan kita mau apa gitu nanti bisa ngajuin aja. Tapi ya tetap emang kita tuh benar-benar butuh barang itu. Jadi nanti biasanya dari pihak yang kita ajuin nanti bisa nge-ACC gitu. Terus ya gitu.
Kita benar-benar di apa namanya? Malam-malam Iya, difasilitasi sih. difasilitasi Difasilitasi dengan baik. Jadi kita mengembangkan bakatnya juga ya benar-benar maksimal. Kita Iya. juga ngasih feedbacknya juga alhamdulillah Iya. ya cukup baik lah, cukup Membanggakan. memuaskan Iya, buat memuaskan. Poltek. Kalian kan tadi kan kayak narinya tuh jobnya tuh kan banyak, lombanya tuh banyak. Dari kalian berdua tuh bisa bagi waktu nggak sih antara akademik sama tari gitu? Nah, Kan sama-sama sibuk nih iya, ya. betul. Jadi dari kalian bisa bagi waktunya tuh kayak gimana? Ya kayak kalau kita niat ya, walaupun kita capek, kayak aku kan biasanya kalau dari pagi sampai sore itu kan kerja, pulang jam 3. Terus habis kerja itu aku tuh langsung sini buat latihan itu kayak waktu event Peximida itu sih Mbak. Ya, jam 4 aku sampai sini, habis itu langsung latihan sampai maghrib itu, terus dilanjut kelas malam. Ya, jadi satu hari tuh kalian satu pagi kerja, siang sampai malam ya latihan, terus nanti Enggak, salah. salah berarti yo. Pagi sampai sore pagi aku sampai sore kerja, terus sorenya sore jam jam 4 sampai agak sampai malaman dikit lah itu latihan, terus Iya. malamnya lanjut kuliah. iya jam 7. Mm-mm. Terus pulang-pulang tidur. Terus baliknya repeat Istirahat. kayak gitu Iya lagi. kayak gitu lagi sampai waktu kita juga Mm-mm. waktu itu Ya. ngebut juga ya Mbak kita. Kita pinter-pinter bagi waktunya Iya. aja sih. Kalau ada antara keniatan ya walaupun capek Iya. ya, tapi ya mau gimana lagi, aku pengen gitu. Iya. Aku juga punya keniatan. Di UKM Tari Harbor ini pernah bikin gerakan tarian sendiri nggak sih? Kayak nggak melulu pakai tarian lama gitu. Kayak dari kalian tuh pernah bikin gerakan tarian sendiri full gitu? Pernah nggak? Iya, Pernah. kita pernah. Jadi kalau misalkan event yang kemarin wisuda ya, Hmm. berarti wisuda tahun 2023. Itu kan kita kan bawain tarian Asmarandana ya. Kita tuh yang buat Korea tuh dari salah satu mahasiswa sini Mm-mm. juga, anak Ngelatih perhotelan. kita Iya, ya? dia tuh emang biasa nari sih juga, terus juga biasa menang di sana di sini. Iya, menang di mana-mana. Terus diundang jadi pelatih, terus jadi akhirnya kita buat satu koreo baru. Jadi lagunya tuh emang lagu lama, tapi kita tuh ngereasiin tariannya loh. Jadi tariannya tuh bermacam-macam tarian, dari ada yang tarian Endel, ada yang tarian kreasi, itu dijadiin jadi satu dalam sebuah lagu gitu. Itu jadi tari kreasi namanya. Terus kalau yang kemarin baru Peximida. iya, Peximida sama buat yang tampil wisuda kemarin itu juga tarian kreasi juga, apa ya, hasil koreonya Mas Jai. Itu juga kita benar-benar buat dari nol, mulai dari lagunya juga Iya. baru, kostumnya baru, terus juga tariannya baru. baru. Kita munculin ide-ide yang belum kita sampaikan. Kalau misalkan Mas Jai kayak kebingungan juga kadang kita ikut bantu ya. kita ikut bantu bagusan juga. ini enggak sih gitu. Jadi karena pelatihnya kan juga kayak anak seumuran kita, jadi kita Iya. juga lebih enjoy Enjoy, buat iya, lebih ngetarain enak ya lagi idenya kita nyantai. sendiri. Oke, gitu aja cerita tentang UKM Tari Harbor nih. Banyak banget kan ceritanya. Kalian kalau mau join Harbor, jangan lupa ikut UKM Tari ya. Bisa buat cowok sama cewek kok dua-duanya. Oke, Harbors, ketemu lagi di Harborcast episode selanjutnya. Dadah. Harbor Case, expectations of many people.